silakan duduk dulu. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat siang. Ini benar dengan Mbak Ica ya yang kemarin sudah melakukan janjian dengan saya untuk melakukan proses kajian hari ini. Ya, benar. Oke, baik. Sebelumnya bagaimana kabar Mbak Ica hari ini? Kabar saya hari ini lumayan baik sih, Bu. Karena saya itu masih sedikit merasa sedih gitu atas permasalahan yang saya alami. Oke, baik. Sebelum Mbak Ica menceritakan mengenai permasalahan yang sedang Mbak Ica alami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurang. Di sini saya sebagai konselor yang nantinya akan mendampingi Mbak Ica untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dialami oleh Mbak Ica saat ini. Oke, baik, Bu. Baik, sebelum melakukan proses konseling pada hari ini, saya akan memberikan sebuah informasi terkait dengan pelaksanaan konseling. Apakah Mbak Ica berkenan? Silakan. Oke, baik. Jadi ini proses konseling yang akan kita lakukan pada hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 20 sampai 30 menit ke depan. Dan di sini juga Mbak Ica tidak perlu khawatir mengenai apa yang nantinya Mbak Ica ceritakan kepada saya. Karena di sini saya sebagai seorang konselor telah memegang asas kerahasiaan yang harus saya pegang. Jadi apapun yang nanti Mbak Ica ceritakan hanya akan menjadi rahasia kita berdua saja. Dan sebelumnya saya juga mohon izin, saya membawa laptop yang nantinya akan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan proses konseling kita pada hari ini. Bisa dipahami Mbak Ica? Ya, Bu, saya sudah memahami yang telah dijelaskan oleh. Oke, baik. Apakah bisa kita mulai sekarang? Baik, kalau begitu mungkin sekarang Mbak Ica bisa menceritakan apa yang sedang dialami oleh Mbak Ica saat ini. Oke, baik. Jadi seperti ini, Bu. Saya tuh kayak merasa kesal dan kecewa terhadap ayah saya karena ayah saya itu selalu sibuk bekerja dan sudah tidak pernah memperhatikan saya lagi, apalagi setelah ibu saya meninggal. Nah, ayah itu sudah seperti tidak gimana ya, kayak memiliki anak lagi gitu loh. Saya itu sudah tidak dianggap gitu. Karena ayah saya itu jarang sekali menemui saya gitu. Padahal saya itu merasa sedih atas kepergian ibu, dan di sini saya itu hanya punya seorang ayah. Tapi itu sikap ayah itu kayak gimana ya, Bu? Malah kayak tidur gitu loh sama saya. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Ica merasa kesal dan kecewa terhadap sang ayah karena terlalu sibuk bekerja dan tidak memperhatikan Mbak Ica lagi. Benar begitu ya? Ya, Bu, benar begitu. Nah, selain itu juga tuh ayah saya itu kayak jarang pulang ke rumah gitu. Padahal kan saya ingin memiliki waktu yang banyak bersama dengan ayah saya gitu. Baiklah. Kalau saya boleh tahu, apakah Mbak Ica ini masih tinggal bersama dengan ayah atau bagaimana? Kalau tinggal sih sekarang udah nggak sama ayah. Sekarang kebetulan saya udah masih ada tante, dan saya tuh sekarang tinggal bersama dengan tante saya karena tuh ayah tuh sering tinggal di Jakarta, terus untuk mengurusi bisnis yang katanya, dan saya berpikir kalau ayah saya itu kayak egois gitu, Bu. Nah, karena mementingkan usahanya sendiri dan tidak pernah mikirin saya itu posisinya itu sebagai anak satu-satunya gitu. Oke, baik. Kalau begitu, jadi sekarang Mbak Ica tinggal bersama dengan anak Mbak Ica karena ayah dari Mbak Ica ini sering tinggal di Jakarta dan
Di sana sang ayah mengurusi bisnis, dan dari sini juga Mbak Ica merasa bahwa ayah Mbak Ica itu sudah tidak memperdulikan Mbak Ica lagi, dan padahal di sini Mbak Ica sebagai anak satu-satunya, dan begitu ya. Iya. Dan Baiklah, jadi di sini saya sangat menghargai sekali mengenai keberanian dari Mbak Ica ini untuk berbagi perasaan dan sangat mendalam mengenai hubungan Mbak Ica dengan sang ayah. Sepertinya Mbak Ica ini merasa sangat kesal sekali dengan sang ayah dan merasa kecewa karena ayah Mbak Ica ini sering meninggalkan Mbak Ica untuk mengurus bisnisnya ketika di luar kota. Padahal Mbak Ica ini anak satu-satunya dari sang ayah. Dan dari situasi ini juga Mbak Ica merasa sangat sedih, dan mungkin terkadang Mbak Ica juga merasa kesepian ya. Mbak Ica ingin bisa menghabiskan waktu dengan ayah. Benar begitu? ya jelas itu bagaimana kalau semisal saya nggak sedih, soalnya itu dengan perilaku ayah dan seperti itu pada saya, jadi ya saya sedih. Oke, baik. Saya waktu saya melakukan proses asesmen sebelum melakukan proses konseling ini, Mbak Ica telah menuliskan bahwa Mbak Ica ini seorang mahasiswa di kota ini, di Jogja ini. Lalu kalau saya boleh tahu nih, kesibukan apa yang Mbak Ica lakukan selain kuliah? Kalau saya sih hanya fokus ke kuliah saja. Oke, baik. Lalu kegiatan apa yang dilakukan setelah Mbak Ica ini pulang dari kuliah ketika sampai di rumah? Apa yang Mbak Ica lakukan? Kalau kegiatan pada ini hari itu nggak ada. Oke, nggak ada yang lain. Lalu apakah Mbak Ica ini memiliki suatu hobi atau kesenangan yang mungkin biasa dilakukan oleh Mbak Ica ketika di rumah dan itu bisa membuat Mbak Ica merasa senang? Kalau hobi itu saya ada sih. Saya itu suka banget sama membaca buku sama membaca juga. Nah, karena dari kecil itu saya sangat gimana ya, sangat menyukai hal tersebut. Tapi karena sekarang saya sudah memiliki permasalahan ini tadi, ya saya hal-hal yang bisa saya lakukan itu sangat terbalik dengan apa yang saya lakukan saat ini. Kalau saya boleh tahu, apa yang saat ini Mbak Ica lakukan? Saya itu terbawa oleh teman-teman saya untuk minum minuman alkohol, terus merokok, kurang garam malam seperti itu. Baiklah, kalau saya boleh tahu, apa yang menjadi alasan utama dari Mbak Ica ini melampiaskan permasalahan yang sedang dialami ini ke perbuatan yang telah Mbak Ica katakan tadi, sehingga berbanding terbalik dengan apa yang Mbak Ica lakukan waktu dulu sebelum itu permasalahan? Karena tuh saya tuh udah terlalu muak, capek sama ya semua ini permasalahan juga. Yang selain kecewa dengan anak saya tuh, saya juga kecewa dengan pacar saya. Yang dimana saat saya ada masalah seperti ini tuh, pacar saya tuh malah nggak tahu kemana gitu hilang. Terus dari situ tuh saya berpikir bahwa semua cowok itu sama aja. Oke, baik. Saya sangat memahami apa yang sedang dirasakan oleh Mbak Ica saat ini, termasuk perasaan kecewa Mbak Ica terhadap pacar dari Mbak Ica ini. Lalu, apakah hal tersebut membuat Mbak Ica berpikir bahwa semua laki-laki itu jahat dan brengsek? Ya, karena kan saya sudah mengalami sendiri gitu ya. Ya bagaimana dari perilaku ayah saya sendiri yang tidak bertanggung jawab dengan saya sebagai saya itu anak satu-satunya seperti itu, dan pacar saya malah
hilang, mengkhianati saya, dia pergi kemana saya juga nggak tahu. Ya itu apa hal kayak gitu tuh nggak bisa dikatakan kayak sebagai orang brengsek. Iya. Baik, baik, baik. Saya sangat mengerti apa yang Mbak Ica rasakan saat ini. Dan tadi Mbak Ica sempat mengatakan bahwa Mbak Ica ini tinggal bersama dengan anak Mbak Ica. Lalu kalau saya beritahu, apakah hanya tinggal berdua saja dengan anaknya, atau mungkin ada anggota keluarga yang lain yang tinggal di rumah anaknya Mbak Ica? Kebetulan ada om saya juga gitu. Terus anak tante saya juga, tapi dia nggak di rumah. Posisinya itu dia kan sekolahnya itu ada asrama itu untuk penginapan. Anaknya tante dan saya itu tinggal di asrama itu. Nah, setelah itu ayah saya ya mau nggak mau nyuruh saya tinggal di rumah tante saya itu. Gitu. Setelah ibu saya meninggal. Oke, baik. Sebelumnya, mohon maaf kalau saya beritahu, kira-kira sudah berapa lama ya Ibu dari Mbak Ica ini meninggal? Kira-kira 3 tahunan, udah 3 tahun. Oke, jadi sudah 3 tahun. Jadi mulai saat itu juga ayah dari Mbak Ica ini sudah tidak memperhatikan lagi mengenai keberadaan Mbak Ica saat ini. Iya Bu, tapi itu dulu waktu ibu saya masih ada, ayah itu juga jarang kayak peduli sama saya, dengan saya yang dan yang buat saya itu kesalnya itu setelah ibu meninggal, ayah tuh nggak pernah mau ziarah gitu di makam ibu. Soalnya kan saya itu udah ngajarnya dengan cara balik-balik seperti itu. Tapi itu ayah saya itu sama sekali nggak mau ke pemakaman ibu saya. Oke, baik. Jadi Mbak Ica telah mengatakan bahwa Mbak Ica ini memiliki sebuah keinginan, yaitu ingin berziarah bersama-sama dengan sang ayah ke makam dari ibu Mbak Ica ini. Lalu apakah yang Mbak Ica rasakan ketika ayah dari Mbak Ica ini menolak ajakan dari Mbak Ica untuk pergi berziarah ke makam ini? Saya benar-benar sedih, kecewa, dan ingin marah sih sama ayah saya. Saya merasa sangat sakit hati dengan perlakuan ayah saya, dan perasaan kecewa saya itu selalu muncul ketika saya itu berada di mana saja. Dan kadang itu saya tidak kuat untuk menghadapi semua ini sendirian. Nah, kalau ibu masih ada, mungkin akan menjadi terdekat saya untuk saya, tapi ya kenyataannya saya harus menerima ini semua sendirian. Oke, baik. Jadi Mbak Ica ini telah mengatakan bahwa saat memiliki permasalahan ini Mbak Ica telah menyelesaikannya secara sendirian, dan Mbak Ica merasa kesepian karena tidak ada sosok ibu yang bisa memberikan dukungan bagi Mbak Ica, dan dimana dulu ketika ibu Mbak Ica masih ada bisa memberikan dukungan yang lebih dan dukungan utama bagi Mbak Ica. Lalu apakah ada keinginan tertentu dari Mbak Ica yang ingin Mbak Ica sampaikan pada situasi saat ini? Sebenarnya ada banyak sih, apalagi untuk ayah saya. Cuman ya gimana ya, saya tuh hanya bingung gimana cara melakukan semua hal ini, karena saya sudah terlalu sakit hati dengan semua keadaan yang menimpa saya saat ini. Oke, baik. Saya paham apa yang Mbak Ica rasakan saat ini, dan di sini nanti saya akan
memberikan sebuah kursi kosong yang dimana nanti Mbak Ica dapat duduk dan berhadapan dengan kursi kosong itu. Lalu nanti Mbak Ica bisa mengatakan apapun yang ingin Mbak Ica katakan di depan kursi itu, karena nanti Mbak Ica akan berbicara seolah-olah dengan ayah Mbak Ica itu ada di depan Mbak Ica saat ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Saya akan mulai dari iya, bisa dimulai sekarang. Ya, sekarang ini saya pernah ajar pulang Ica ngomong sama ayah, kenapa ayah begini? Anggaplah Ica sebagai anak. Apalagi ayah sekarang bisnis makalah. Ayah lagi bikin bisnis apa? Ica. Ayolah ya, kita bertemu sekali-sekali, kita bermain bersama, makan ibu bersama, kita bersih makan ibu. Apa yang akan sama ibu? Apa yang akan sama Ica? Ica di sini sendirian. Ica gak ada teman ngobrol. Ica pengen ngobrol sama ayah. Kenapa sih ya jauh-jauh sama buat bisnis ayah? Di sini tuh ada Ica, ada selalu ayah, kalau susah ayah pusing dengan pekerjaan ayah, dengan semua keluh kesah ayah. Ica bisa bantu. Ica mengolah ayah kembali untuk Ica dalam diri Ica, biar Ica bisa lebih baik lagi. Kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi lah ya. Untuk sekarang Ica masih baik-baik aja sama tante, sama om. Ica masih dikasih makan di sana, puji Tuhan. Coba kalau ada ya, mungkin Ica bisa cerita ayah tentang masa-masa Ica di sekolah, tentang permasalahan Ica ada di sekolah, tentang teman-teman Ica. Ya, sebenarnya Ica berharap aja sih, semoga ayah di sana juga baik-baik aja. Ica di sini baik-baik aja. Ya, semoga ayah di sana selalu mendapatkan hal yang terbaik oleh Tuhan. Itu kuasa sendiri oleh Tuhan, karena itu dari bisnis apa. Semoga ayah mendoakan ibu juga sih. Semoga kita selalu sama ibu. Semoga ya saya bisa mengertilah keadaan Ica sekarang ini juga. Ica benar-benar mau ayah menjadi samping Ica. Ica kangen sama ayah. Ica berharap ayah bisa
tinggal di Jogja sama Ica lagi. Di Jakarta keras-keras ya, namanya saya nggak mau di Jogja aja tinggal bersama Ica. Ya mungkin nggak usah tinggal sih ya, mainlah seminggu sekali itu, biar Ica juga nggak khawatir sama keberadaannya yang di Jakarta. Ya semoga aja saya di sana baik-baik aja, selalu mendoakan ibu, selalu mendapatkan hal yang terbaik. Ya Ica cuma bisa mendoakan yang terbaik sih untuk saya. Ya mungkin itu saja bisa saya sampaikan ya. Semoga perkataan Ica ini adalah doa, dan semoga ayah bisa sadar dan kembali lagi dalam kehidupan Ica. Kita jalan-jalan, kita berziarahnya, kita ziarah ke tempat ibu, kita mendoakan ibu yang terbaik. Ya mungkin itu aja sih yang bisa Ica sampaikan dalam kursi kosong ini. Dan semoga saya bisa berpesan Ica pada saat ini. Baru sekarang Mbak Ica bisa mengutarakannya. Lalu kemudian saya ingin tahu bagaimana perasaan yang sekarang dirasakan oleh Mbak Ica setelah melakukan proses perjalanan kursi kosong ini. Jujur perasaan saya lumayan lega sih Bu, karena saya itu juga sudah langsung berbicara dengan ayah saya seperti itu. Nah, saya juga mengungkapkan apa yang selama ini saya ingin ungkapkan juga. Oke, baik. Jadi Mbak Ica sudah merasa sedikit lega atas apa yang telah tadi diungkapkan melalui kursi kosong ini tadi ya. Baik, lalu setelah melakukan proses dialog dengan menggunakan kursi kosong tadi, hal baru apakah yang kira-kira Mbak Ica dapatkan setelah tadi mengungkapkan perasaan-perasaan yang sudah Mbak Ica ungkapkan tadi, hal baru apa yang kira-kira Mbak Ica dapatkan? Oke, mungkin selain merasa lega, saya juga merasa pikiran saya ini sedikit terbuka gitu, dan saya juga terpikirkan untuk merencanakan sesuatu yang untuk kedepannya. Kira-kira hal apakah yang Mbak Ica rencanakan atau Mbak Ica pikirkan untuk dilakukan ke depannya? Mungkin rencana yang akan saya lakukan, saya akan berusaha untuk dapat menghadapi dan mengatasi permasalahan
permasalahan, terus perasaan kecewa saya, serta rasa kesepian yang saya rasakan juga. Saya juga ingin mencari cara untuk memperkuat diri saya juga. Baik, setelah saya dengarkan tadi, rencana yang sudah Mbak Ica susun ini sangat bagus dan saya sangat mengapresiasinya. Lalu kalau saya boleh tahu, bagaimana cara Mbak Ica untuk dapat memperkuat diri Mbak Ica? Mungkin saya akan melakukannya dengan cara melakukan kegiatan positif, yang dimana akhir-akhir itu ya saya kan sering mabuk-mabukan, sering merokok, itu kan hubungan. Saya itu mungkin sekarang akan merubah hal-hal itu dan menggantinya dengan kegiatan positif seperti belajar atau mencari hal-hal baru mungkin, dan mungkin saya akan mencoba menjadi diri saya sendiri, menjadi diri saya sendiri seperti dulu dan tidak mudah tergoda oleh orang lain atau omongan sama orang lain seperti itu. Oke, baik. Kira-kira adakah hal yang lagi yang ingin Mbak Ica lakukan atau Mbak Ica rencanakan? Mungkin hanya itu saja sih Bu yang ada dalam benak saya sambil nanti memikirkan lagi, dan mungkin saya akan rajin untuk beribadah dan mendekatkan diri dengan Tuhan untuk berdoa, karena jujur akhir-akhir ini ya ketika ada masalah tuh saya justru malah jarang berdoa seperti itu. Baik, rencana yang Mbak Ica susun tadi sudah sangat bagus, dan selain itu juga mungkin Mbak Ica bisa mencari sebuah sumber dukungan yang dimana itu dapat membantu meringankan pikiran dan perasaan Mbak Ica saat ini. Contohnya seperti mencari pertemanan yang lebih positif dan mencoba untuk mengajak teman-teman dari Mbak Ica ini untuk ke rumah Mbak Ica untuk sekedar bermain ataupun mengerjakan tugas bersama-sama, dan dari situ juga mungkin nanti Mbak Ica bisa mendapatkan sebuah teman cerita lewat teman-teman dari Mbak Ica itu. Ya, itu juga ya juga sih ada benarnya. Karena justru pengaruh lingkungan sekitar juga sangat kuat, jadi mungkin saya akan lebih pandai-pandai bergaul dan lebih teman saja. Ya, benar sekali. Kalau begitu, mungkin izinkan saya untuk merangkum pertemuan konseling kita pada hari ini, yang ini tadi sudah saya catat beberapa mengenai apa yang sudah Mbak Ica bicarakan di sini. Dan pada hari ini Mbak Ica telah mengatakan di awal bahwa Mbak Ica tadi telah menceritakan bahwa semenjak ibu dari Mbak Ica ini sudah nggak ada, dan hingga ayah dari Mbak Ica ini menjadi tidak peduli dengan keberadaan Mbak Ica saat ini, dan Mbak Ica justru diminta untuk tinggal bersama dengan kakak Mbak Ica. Padahal di sini Mbak Ica ingin sekali tinggal bersama dengan ayah, dan apa yang Mbak Ica inginkan tadi malah dibanding kembali dengan apa yang Mbak Ica dapatkan, yang dimana ayah dari Mbak Ica justru memperlakukan Mbak Ica dengan tidak baik dan malah meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Oleh sebab itu di sini Mbak Ica tadi telah mengatakan bahwa Mbak Ica merasa sangat sedih, kecewa, marah, dan mungkin sakit hati dengan perlakuan ayah Mbak Ica kepada Mbak Ica saat ini. Selain itu juga tadi Mbak Ica juga sempat mengatakan bahwa Mbak Ica ini juga merasa kecewa dan sakit hati terhadap pacar Mbak Ica, karena ketika Mbak Ica saat ini sedang memiliki permasalahan di rumah, malah pacar Mbak Ica ini mengkhianati Mbak Ica dengan berselingkuh dengan orang lain. Dan dari situ juga Mbak Ica telah berangkat
menghargai seorang perempuan. Dan karena permasalahan yang udah Mbak Ica alami saat ini, Mbak Ica melampiaskan permasalahan tersebut ke hal-hal yang dimana itu memiliki nilai yang sangat negatif. Karena di situ Mbak Ica beranggapan bahwa apa yang sudah Mbak Ica lakukan saat itu, Mbak Ica merasa sangat puas dan lega. Akan tetapi Mbak Ica juga menyadari bahwa setelah melakukan proses konseling tadi dan setelah melakukan dialog dengan kursi kosong tadi, Mbak Ica memiliki pikiran yang sedikit terbuka untuk merencanakan sesuatu hal yang dimana Mbak Ica ingin berubah, Mbak Ica ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi yang bisa dilakukan atas permasalahan dari Mbak Ica alami saat ini. Selain itu juga Mbak Ica juga ingin bersikap baik ataupun tetap menjadi diri Mbak Ica sendiri saat ini ketika Mbak Ica memiliki permasalahan dengan ayah atau dengan orang lain. Apakah benar begitu, Mbak? Ya benar yang dikatakan oleh kita. Baik, di sini Ibu percaya bahwa Mbak Ica ini pasti bisa menjalani permasalahan yang sedang dialami ini dengan perasaan yang kuat dan dengan semangat. Karena masih banyak orang-orang di sekitar Mbak Ica yang mungkin Mbak Ica tidak menyadarinya. Orang-orang tersebut masih memiliki rasa perhatian dan rasa sayang kepada diri Mbak Ica saat ini. Ya, saya juga berharap saya bisa menjalankan rencana saya yang telah saya susun dengan baik. Oke, baik. Mungkin proses konseling kita pada hari ini akan segera berakhir dan semoga apa yang sudah direncanakan oleh Mbak Ica ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan mungkin kedepannya nanti saya akan bertanya kepada Mbak Ica, melakukan observasi kepada Mbak Ica mengenai progres dari apa yang sudah direncanakan oleh Mbak Ica saat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Ica sudah bersedia atau mau untuk berbagi cerita dengan saya dan mempercayai saya untuk sebagai pendengar dari Mbak Ica saat ini. Amin. Baik, itu saya juga sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu telah bersedia mendengarkan cerita saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama, dan mungkin nanti Ibu akan menanyakan kembali mengenai proses dari Mbak Ica dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan keadaan yang lebih baik, dengan keadaan Mbak Ica yang sudah lebih baik dari saat ini. Ya, Bu. Kalau begitu saya izin meninggalkan ruangan. Baik, hati-hati ya Mbak Ica. Ya. Mari Bu. Mari silakan.